Film diawali dengan penangkapan seorang lelaki bernama Sumanto. Semua warga di tempat itu menyaksikan seolah-olah tidak terima dengan apa yang Sumanto lakukan. Saat akan dibawa oleh polisi, Sumanto berpesan kepada orang tuanya untuk mengangkat nasi yang telah dia masak dan memakan tempe miliknya. Di sini terlihat Sumanto sama sekali tidak takut karena telah ditangkap oleh polisi. Dari kejauhan terdapat seorang lelaki parubaya yang memantau kejadian itu. Entah apa hubungannya dengan Sumanto masih belum diketahui. Dan inilah kanibal. Sumanto telah sampai di kantor polisi. Semua tahanan yang melihat bahwa itu Sumanto mereka ketakutan. Kemudian Sumanto mengeluarkan sebatang rokok Jisamsu. Karena tidak membawa korek api, dia menanyai tahanan yang lain untuk meminjamnya. Mereka langsung dengan cepat mencari korek yang dimiliki. Sampai di sini terlihat betapa takutnya mereka kepada Sumanto. Padahal Sumanto menunjukkan sikap sangat santai kepada mereka. Tak lama kemudian ada seekor kecoa lewat di bawah kaki Sumanto. Melihat kecoa itu, Sumanto menangkapnya dan makan kecoa itu hidup-hidup. Hal itu disaksikan oleh tahanan yang lain. Scene berpindah ke seorang wanita bernama Lily yang akan bertugas untuk mewawancarai Sumanto di tahanan. Kembali ke dalam sel tahanan, Sumanto yang terjaga saat tahanan lain sedang tidur lelap. Diperlihatkan Sumanto mengambil sebuah senjata tajam yang dilihat oleh salah satu tahanan. Kemudian dia memotong jempol kakinya sendiri dan memakannya. Tahanan yang melihat kejadian itu sangat ketakutan hingga memegangi jempol kakinya sendiri. Tak lama kemudian Sumanto menghampiri orang tersebut dan memakan kakinya. Namun ternyata itu semua hanya sebuah ketakutan sehingga dia bermimpi seperti itu. Esok paginya tahanan yang satu sel bersama Sumanto meminta agar mereka dipindahkan di sel yang lain. Alasan mereka ingin pindah ke sel karena takut dengan keberadaan Sumanto. Namun polisi mengatakan bahwa kamu dulu juga pernah membunuh orang. Kenapa saat ini kamu takut dengan Sumanto? Tak lama kemudian Lily telah sampai di kantor polisi. Sumanto menanyakan apa yang ingin diketahui darinya. Karena alergi rokok, Lily merasa sesak napas, kemudian semua barangnya terjatuh. Sumanto yang melihat hal itu mengambilkan baterai ABC milik Lily yang terjatuh, bersamaan dengan Lily yang juga mengambilnya. Saya kira di sini akan terjadi pegangan tangan antara mereka berdua dan bernyanyi ala-ala India. Namun semua itu hanya angan-angan saya semata. Diceritakan alasan Sumanto ditangkap oleh polisi karena dia telah membongkar sebuah kuburan. Namun anehnya dia tidak merasa bersalah atas kesalahan itu. Satu-satunya penyesalan Sumanto adalah karena dia tidak menutup kuburan itu dengan baik. Kemudian Lily mengatakan bahwa Sumanto telah memakan mayat manusia. Ternyata alasan Sumanto melakukan hal tersebut untuk memuliakan orang yang telah mati agar jiwanya tetap hidup dalam diri Sumanto. Pertanyaan selanjutnya, Lily menanyakan untuk menceritakan Sumanto tentang masa kecilnya. Di masa kecilnya, saat Sumanto bermain dengan teman-temannya, dia suka memakan jangkrik milik temannya. Karena tak menerima temannya mengajak Sumanto berkelahi. Saat berkelahi, Sumanto menggigit temannya. Karena hal itu, teman Sumanto tidak menyukainya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Sumanto, Lily kembali ke hotelnya. Tapi di sana terdapat seorang lelaki parubaya yang mengikutinya. Dan tak lain dia adalah seorang yang mengamati Sumanto di awal tadi. Lily yang berada di kamarnya mendengar rekaman Sumanto sendiri. Flashback ke masa lalu, Sumanto memiliki seorang pacar bernama Rasmini. Saat sedang berpacaran di tengah keindahan sawah, Waryo datang dengan temannya. Karena tidak suka dengan Sumanto, Waryo mengganggu mereka berdua. Bahkan membuang sepeda Sumanto ke sawah. Karena tidak terima Sumanto memukulnya. Melihat hal itu, tentu teman-teman Waryo tidak tinggal diam. Mereka juga membantu Waryo untuk memukul Sumanto. Dari kejadian itu, Sumanto menyadari bahwa orang lemah selalu ditindas. Kemudian dia memutuskan untuk mencari ilmu kanuragan guna berjaga diri. Dia bertapa di sebuah tempat entah apa namanya, bertujuan untuk mendapatkan ilmu kanuragan. Banyak sesuatu yang menggoda Sumanto, bahkan sampai bidadari pun ikut menggoda.
Namun, karena tekad Sumanto lebih kuat, dia berhasil melakukannya. Keesokan harinya, Lili mendatangi orang tua Sumanto untuk menanyai tentang masa lalunya. Orang tua Sumanto mengatakan Sumanto tidak mau sekolah dan susah diatur. Hal itu membuat orang tuanya marah karena sekolah juga memakan biaya. Ayahnya mengatakan bahwa hewan saja bisa diatur, masa kamu manusia tidak bisa. Mendengar hal itu, Sumanto sangat marah dan dia memutuskan untuk pergi dari kampung halamannya. Tak lupa dia mengabari Rasmini berpamitan dia akan pergi ke Sumatera untuk bekerja. Singkat cerita, saat berada di Lampung, Sumanto bergabung dengan sekelompok pemburu. Salah satu dari mereka mengatakan, jika Sumanto ingin menjadi seorang pemburu, dia harus memasukkan sebuah daging ke dalam tubuhnya. Dengan tujuan, jiwa dari hewan yang sudah mati menyatu dengannya. Kemudian, mereka akan melubangi tubuh Sumanto menggunakan pisau yang sangat tajam. Namun, pisau itu tidak dapat melukai kulit Sumanto sedikit pun. Kemudian, Sumanto mencoba melukai dirinya sendiri menggunakan jari jempol tangannya. Pemburu itu mengatakan bahwa kekebalan itu tidak akan berarti jika terkena senjata yang sudah masuk ke dalam lubang perempuan. Singkat cerita, Sumanto dan temannya mendatangi tempat wanita malam. Salah satu wanita di sana merayu Sumanto untuk bercocok tanam. Kemudian Sumanto dibawa ke salah satu kamar. Karena hanya diam saja, wanita itu membuka baju milik Sumanto. Namun ternyata di dalam bajunya Sumanto membawa sebuah celurit. Wanita itu langsung ketakutan melihat celurit Sumanto yang begitu besar. Ternyata di sini diketahui bahwa ilmu milik Sumanto memiliki sebuah pantangan, yaitu tidak boleh molimo. Antara lain adalah madat, minum, main, madon, dan maling. Karena wanita itu terus merayu, Sumanto menyuruh wanita itu untuk memasukkan celurit ke dalam anunya. Saya kira wanita itu akan kesakitan karena dimasukkan sebuah celurit. Tapi kok malah keenakan. Singkat cerita, salah satu teman Sumanto bernama Samijan telah pulang dari Sumatera. Dia mendatangi kedua orang tua Sumanto di kampung halamannya untuk memberikan sebuah titipan uang dari Sumanto. Mengetahui di dalam amplop itu terdapat uang, ibu dan ayah Sumanto sangat senang. Sebelum Sumanto memberikan uang itu, terjadi sebuah hal yang mengerikan. Saat dia akan pergi menitipkan uang itu, Sumanto dicegat oleh seorang lelaki yang meminjam sebuah korek api. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh lelaki tersebut untuk menjebak Sumanto. Kamu itu nggak pantas bawa-bawa begini. Bukan? Karena Sumanto terus melawan, orang itu membacoknya menggunakan golok. Karena Sumanto memiliki ilmu kebal, tentu golok tidak mampu melukainya. Penjahat itu mengatakan, pantas kau memiliki nyali besar karena kamu memiliki ilmu kebal. Namun ternyata penjahat itu juga mempunyai ilmu kebal. Dia menantang Sumanto untuk membacoknya. Penjahat itu menantang untuk memilih bagian yang Sumanto inginkan. Saat dibacok, ternyata senjata milik Sumanto melukainya karena sebelumnya sudah masuk ke dalam lubang kenikmatan. Penjahat itu langsung terkapar lemah tidak berdaya. Temannya yang melihat itu meninggalkan dan kabur dari sana. Kemudian Sumanto melakukan sebuah ritual untuk menunjukkan sebuah penyesalan karena terpaksa membunuh penjahat itu. Karena tidak tahu akan diapakan, Sumanto membawa mayat itu ke rumahnya. Kemudian Samijan menemui Sumanto di rumahnya karena menunggu titipan yang belum dia berikan. Setelahnya Sumanto memecal-mecal mayat itu. Ternyata dia bertujuan untuk memasak dan memakannya. Tak lama kemudian bersamaan dengan kedatangan 3 teman pemburu. Mereka yang masuk ke dalam rumah Sumanto mencium bau yang sangat harum dari masakan Sumanto. Karena penasaran, mereka meminta agar dapat mencicipi masakan yang Sumanto buat. Merasakan makanan itu sangat lezat, mereka memuji Sumanto dan menanyakan daging apakah yang dia gunakan. Dengan santai Sumanto menjawab bahwa itu merupakan daging orang. Namun para teman pemburunya mengira bahwa itu hanyalah bercanda. Karena keenakan, mereka terus menambah.
Namun tiba-tiba yang mereka dapatkan Kembali ke Lili yang sedang mewawancarai Sumanto, tiba-tiba sebuah tokek jatuh di depan mereka. Sumanto langsung menangkap tokek itu dan memakannya mentah-mentah. Karena ketakutan, Lili keluar dari tempat itu. Lagi-lagi terdapat lelaki parubaya yang juga berada di sana. Kembali ke masa lalu Sumanto, saat sedang membersihkan sebuah rumput, dia menemukan kaki manusia yang tergeletak. Dia berkata, jika kaki itu aku kubur, pasti dimakan oleh cacing. Lebih baik kaki itu aku makan, lumayan untuk mengirit persediaan beras di kos-kosan. Singkat cerita, Sumanto telah kembali ke kampung halamannya. Namun sayang, oh sayang, kekasih pujaan Sumanto telah mempunyai momongan. Sumanto yang menyadari bahwa Rasmini telah menikah, dia begitu galau setengah mati. Ibunya mengatakan bahwa Rasmini menikah dengan Waryo, yaitu teman masa kecil Sumanto. Di sini Sumanto mengatakan, ku tunggu jandamu. Kapan ya jadi randa? Karena kelakuan Sumanto setiap hari tambah aneh, kedua orang tuanya pergi beralasan untuk bekerja di Sumatera. Kini Sumanto hidup sendiri di rumahnya. Diperlihatkan Sumanto yang mendatangi tempat pengumuman togel Singapura. Ia kecewa karena nomor yang dia beli tidak tembus. Setelah itu, seseorang datang dan berkata bahwa nomor yang dimilikinya tembus. Sumanto menanyakan dari mana dia mendapatkan nomor itu. Orang itu berkata bahwa dia tidur di kuburan. Mendengar hal itu, Sumanto menggali kuburan dan membawa semua tulang belulang ke rumahnya, bertujuan menjadikan tulang itu tempat tidur. Jin berpindah ke orang yang sedang tahlilan, menandakan terdapat orang yang meninggal. Kemudian tak jauh dari tempat itu, seseorang menggali sebuah kuburan. Ternyata orang itu bertujuan untuk mengambil mayat tersebut. Keesokan harinya, kabar itu tersebar di seluruh desa. Semua warga berbondong-bondong mendatangi tempat kejadian, bahkan Lili juga mendatangi tempat kejadian itu. Setelahnya, Lili mengatakan pada kakaknya bahwa Sumanto melakukan hal yang sama seperti itu. Kemungkinan terdapat orang lain yang juga sama seperti Sumanto. Lili mendatangi Sumanto di dalam penjara, namun Sumanto tidak ingin menemuinya. Sumanto mengatakan tidak mau mengatakan apapun tentang Kisirat. Karena terus memaksa, Sumanto menyuruh polisi untuk mengusir Lili dari sana. Tiba-tiba Sumanto merasa bersalah. Dia kembali memanggil Lili dan sesuatu yang dia lakukan. Mbak, Saat pulang di hotelnya, Lili mendapat sebuah ancaman dari seseorang yang misterius. Keesokan harinya, Lili kembali mendatangi kedua orang tua Sumanto. Saat sampai di sana, ibunya bercerita bahwa dulu Sumanto pernah ingin membunuh ibunya. Alasan Sumanto melakukan hal itu karena dia tidak dituruti keinginannya untuk dibelikan sebuah motor. Untungnya hal itu dilerai oleh ayah Sumanto. Yang kok angger biungmu dadi bojone bupati. dong wes tau mangan uang yo. Ke uang tua aja macem-macem. Sing eling Suman, sing eling. Aja kayak kue. Setelah mendengar cerita dari ibunya, Lili pulang dari tempat itu. Dia memasuki sebuah angkot untuk kembali ke hotelnya. Seorang laki-laki parubaya telah menunggu kedatangan Lili. Dia mengenalkan diri bahwa dirinya adalah paman dari Sumanto. Dia menawari Lili informasi tentang guru Sumanto. Kemudian orang itu mengajak Lili ke tempat guru Sumanto bernama Kisirat. Lili yang ingin mencari informasi tentu mau dengan ajakan orang itu. Kembali ke masa lalu di mana Sumanto dengan Kisirat sedang berada di sebuah warung Teh Yuli. Ternyata lelaki parubaya yang sering muncul ini adalah guru Sumanto. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba ada seorang pencuri. Semua orang mengejar pencuri tersebut. Di sini terlihat kehebatan Kisirat yang dengan mudah membekukan orang itu. Pitain gajah mati dening aku. Kemudian dia mengambil semua barang yang telah dicuri. Pelaku tersebut dibakar hidup-hidup oleh warga setempat. Kisirat yang mengetahui Sumanto ingin kaya raya, ia menawari sebuah ilmu pesugihan. Dan dialah yang mengajari Sumanto tentang menggali kuburan selama ini. Kembali ke Lili yang dihajar hingga pingsan oleh Kisirat. Kemudian Lili dibawa ke tempat rahasia miliknya. Di sini Kisirat mengakui bahwa dirinya lah yang Lili cari selama ini. Kisirat sangat marah karena Lili terus mencari informasi tentangnya. Kisirat berencana menjadikan Lili sebagai tumbal pesugihan miliknya.
Dia juga berkata bahwa yang membongkar kuburan kemarin adalah ulahnya sendiri. Lili yang terpojok tetap berusaha kabur dari tempat itu. Kemudian Lili mendapatkan sebuah pisau. Dia mengancam Kisirat bahwa dia akan bunuh diri. Di sini diketahui jika Lili bunuh diri, Kisirat tidak akan bisa menggunakan tubuhnya untuk tumbal pesugihan. Hal itu dimanfaatkan Lili untuk menusuk kaki Kisirat. Kemudian Lili kabur dari tempat itu. Dengan tertatih-tatih dan berdarah, dia terus menjauh dan bersembunyi. Namun, keberadaannya dapat diketahui karena sudah tidak dapat menghindar dari Kisirat. Lili berencana lompat dari tempat itu untuk bunuh diri, namun untungnya dia masih dapat diselamatkan. Ternyata Sumanto yang memberitahu rahasia bahwa ilmu Kisirat akan luntur jika berurusan dengan orang yang bunuh diri. Mendengar hal itu, mereka berdua tertawa bersama. Akhirnya tugas Lili untuk mewawancarai tentang Sumanto telah selesai. Namun di sini diceritakan bahwa Kisirat tidak pernah ditemukan. Saat Lili santai di hotelnya, dia melihat Kisirat yang masih menerornya. Berarti teror Kisirat masih belum selesai. Oke, saya Sam undur diri dan sampai jumpa.